Saudara-saudari pencinta Renungan Harian Katolik Maria Bunda Karmel, kita tentu mengenal budaya patriarkal. Nah, ini budaya yang berkembang dalam masyarakat di mana kaum pria mendapat kedudukan yang lebih dibandingkan kaum wanitanya. Hal tersebut tampak misalnya dalam warisan nama keluarga dalam diri anak-anak. Hak waris anak laki-laki yang lebih tinggi dari anak perempuan, atau pembagian kerja, di mana pria mencari nafkah, sedangkan wanita kerja rumah tangga. Dan pria selalu ditempatkan sebagai kepala keluarga, pemegang keputusan. Karena sistem yang menempatkan pria lebih utama dari wanita, maka pria selalu diidentikan sebagai pelindung keluarga. Pada masa Prapaskah ini, gereja merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Karena bangsa Israel menganut budaya patriarkal, maka peran Santo Yusuf dikedepankan. Dalam Injil menurut Santo Matius, peran Santo Yusuf diinformasikan sebagai suami Santa Perawan Maria. Sebagai suami, Santo Yusuf tentu bertanggung jawab terhadap anggota keluarganya, yakni Maria dan Yesus. Tanggung jawab sebagai kepala keluarga yang melindungi keluarganya ditunjukkan Santo Yusuf saat ia menyadari bahwa Yesus anaknya tidak ada dalam rombongan yang kembali ke Nazaret setelah mempersembahkan kurban di Bait Allah di Yerusalem. Memang tidak diketahui dengan jelas siapa yang terlebih dahulu menyadari bahwa Yesus tidak kembali ke Nazaret. Tetapi Yusuf sebagai suami dan kepala keluarga menemani mencari Yesus di antara sanak saudara yang lain. Bahkan ia bersama Maria kembali ke Yerusalem. Suatu perjalanan yang melelahkan. Karena setelah perjalanan ke Nazaret sehari perjalanan, mereka baru bertemu Yesus setelah 3 hari mencari. Bisa kita bayangkan perasaan Yusuf sebagai kepala keluarga selama 3 hari mencari Yesus. Tentu ini pencarian yang dipenuhi rasa was-was. Belum ditambah usahanya mungkin untuk terus-menerus menenangkan Maria istrinya yang pasti juga sebagai ibu. Perasaan kekhawatirannya lebih nampak dalam kata-kata dan tindakan. Dan karenanya Yusuf sebagai suami perlu menenangkan Maria istrinya. Sebagai seorang ayah yang penuh iman yang telah mendengarkan dalam mimpi bahwa Yesus anaknya adalah anak yang berasal dari Roh Kudus dan anaknya akan menyelamatkan umat manusia, bebannya menjadi bertambah berat. Yusuf telah mengiyakan kehendak Tuhan kepada dirinya untuk membesarkan dan mendidik Yesus dengan mengambil Maria sebagai istrinya. Jika terjadi hal-hal yang buruk terhadap anaknya, bagaimana ia mempertanggungjawabkan imannya itu kepada Allah yang hadir dalam mimpinya lewat sosok malaikat? Beban yang tidak mudah sebagai suami, sebagai ayah, dan sebagai orang beriman. Dalam tekanan tanggung jawab yang sedemikian besar, ia menemukan Yesus sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, bertanya jawab dengan mereka. Injil mengatakan, ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Kata tercengang bisa berarti heran dan kagum karena Yesus mampu berdiskusi dan memberi jawaban dengan baik atas pertanyaan-pertanyaan alim ulama. Akan tetapi, kata tercengang juga bisa berarti Yusuf dan Maria marah dan kecewa karena Yesus tidak memberitahu mereka kalau ia tidak langsung kembali ke Nazaret bersama rombongan dan tidak menyangka bahwa Yesus tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun atas tindakannya. Ungkapan kecewa mereka diungkapkan oleh Maria saat menegur Yesus. Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami?
Bapamu dan aku cemas mencari engkau." Dalam kekecewaannya terhadap sikap dan tindakan Yesus, Yusuf tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga, sebagai suami dan ayah. Yusuf tetap mengasuh, membesarkan, dan mendidik, serta membimbing Yesus. Pengalaman Yusuf adalah pengalaman bagaimana seseorang melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan peran yang dipercayakan kepadanya. Tidak peduli situasinya sedang baik atau tidak baik, sedang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Tanggung jawab terhadap peran yang sedang diemban haruslah tetap dijalankan. Ini penting disadari dalam kehidupan bermasyarakat dan menggereja. Kita masing-masing punya peran dalam keluarga, masyarakat, dan gereja. Peran itu bisa sangat signifikan, bisa juga peran yang biasa saja. Misalnya peran sebagai anggota. Mungkin peran sebagai anggota dianggap tidak penting, dan karenanya timbul sikap kurang bertanggung jawab terhadap peran yang dijalankan. Ketika hal ini terjadi, maka semua akan menerima akibatnya. Misalnya, ketika seorang anggota RT tidak peduli dengan sampah dan membuang sampah sembarangan di sungai misalnya, hal ini akan merusak pemandangan dan merusak mental anggota RT lainnya yang kurang pengetahuannya. Banyak anggota RT akhirnya membuang sampah sembarangan. Mental kebersihan hilang dan betapa kita semua akhirnya menanggung akibatnya, terutama kerusakan mental karena pandangan yang salah. Santo Yusuf dengan setia menjalankan tugasnya yang dengan setia dan karya keselamatan berjalan sesuai dengan rencana Allah. Bukankah kita juga diundang lewat perayaan Hari Raya Santo Yusuf Suami Santa Perawan Maria untuk melakukan hal yang sama, melakukan peran dan tanggung jawab kita di dalam masyarakat dan gereja. Tuhan memberkati.